Matius 13 ayat 31 sampai 33. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan lain juga kepada mereka, hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kambir seluruhnya. Nah, itu salah satu perumpamaan yang Yesus gambarkan tentang hal kerajaan sorga. Beberapa lama yang lalu saya menggambarkan, kita membahas mengenai hal kerajaan sorga itu seperti harta yang terpendam yang ditemukan dan seperti mutiara yang hilang. Dan kemudian hal kerajaan surga juga digambarkan seperti pukat yang dilabuhkan orang di laut. Dan hal yang lainnya Yesus gambarkan tentang kerajaan surga itu adalah seperti biji sesawi, dibilang. Dia adalah yang paling kecil dari segala macam benih, tetapi apabila dia sudah tumbuh, maka dia menjadi pohon yang besar di mana burung-burung pun bersarang di sana. Dan yang kedua, Yesus juga menggambarkan bahwa kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan, diadukkan ke dalam adonan dengan tepung terigu 3 sukat banyaknya sehingga khamir seluruhnya. Nah, ini ada 2 hal yang Yesus gambarkan tentang hal kerajaan sorga. Yang pertama adalah biji sesawi, itu sesuatu hal yang sangat kecil, suatu benih yang sangat kecil, tetapi apabila itu sudah tumbuh, maka itu akan menjadi satu pohon yang besar, di mana dikatakan burung-burung pun akan bersarang di sana. Ini perumpamaan yang pertama tentang hal kerajaan sorga. Jadi hal kerajaan sorga itu sesuatu yang mungkin tidak berarti banyak, tidak sesuatu hal yang menyolok pada diri seseorang, tetapi apabila kerajaan sorga sudah masuk dalam diri seseorang dan kemudian itu tumbuh, maka dia menjadi satu pribadi yang berpengaruh, dia menjadi satu pribadi yang menonjol, dia menjadi satu pribadi yang akhirnya menjadi tempat di mana orang berlindung ke sana. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, Paulus berkatakan bahwa waktu kita dipanggil, tidak banyak orang berpengaruh. Bahkan dikatakan orang yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat. Kita lihat ayatnya ya. Dalam 1 Korintus 1 ayat 26 dikatakan seperti ini. Ingat saudara-saudara bagaimana keadaan kamu waktu kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang berpengaruh, dan tidak banyak orang terpandang. Itu keadaan kita pada waktu kita dipanggil. Kita adalah orang biasa yang tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang terpandang, tidak banyak orang berpengaruh. Tetapi apabila kerajaan Allah itu masuk, maka dia seperti biji sesawi yang kecil yang kemudian kalau tumbuh dia menjadi sesuatu yang sangat besar gitu. Membuat umat Tuhan, orang-orang menjadi sesuatu hal yang menonjol, menjadi sesuatu hal yang memberikan pengaruh pada banyak orang gitu. Lanjutannya dalam ayat yang 27 dikatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Itulah kerajaan sorga. Jadi kerajaan saudara dalam diri kita itu membawa pengaruh buat lingkungan sekitar kita, membawa pengaruh buat orang lain. Bagaimana seseorang yang asalnya biasa saja, seorang yang mungkin bukan orang yang bijak, seorang yang mungkin bukan orang berpengaruh, tetapi apabila kerajaan Allah masuk dan kemudian tumbuh dalam hatinya, maka itu menjadi tempat burung-burung bersarang di sana, menjadi satu pohon yang besar, menjadi satu dampak besar bagi orang di sekitarnya. Dan kalau kita perhatikan dalam kehidupan umat Tuhan, murid-murid Yesus adalah orang-orang sederhana, mereka adalah nelayan-nelayan yang mungkin dalam golongan pada saat itu adalah orang biasa yang mungkin agak terpinggirkan. Mereka hanya berpikir untuk menangkap ikan, kemudian menjualnya ke pasar, mereka mendapatkan sejumlah uang untuk kehidupan mereka sehari-hari, dan itu yang mereka lakukan setiap hari. Mereka bukan orang-orang yang berpengaruh, mereka bukan orang-orang yang bijak untuk masyarakat saat itu, tapi kita bisa lihat bagaimana yang terjadi kemudian pada saat mereka menerima kerajaan surga dan kerajaan surga itu tumbuh dalam diri mereka, maka mereka menjadi orang-orang berbeda. Mereka menjadi orang-orang yang penuh dengan kuasa. Dan itu adalah kerajaan sorga. Hal kerajaan sorga itu seperti biji sesawi yang kecil dan lebih kecil dari benih apapun juga. Tetapi apabila dia sudah tumbuh, dia akan menjadi satu hal yang besar dan burung-burung bersarang di sana. Gitu. Pastikan kerajaan sorga dalam diri kita tumbuh besar. Pastikan kerajaan sorga diri kita itu seperti benih biji sesawi yang semakin lama semakin besar dan membuat orang di sekitar kita mendapat manfaat dari sana. Mereka melihat kemuliaan Allah, mereka melihat wibawa Allah di sana, dan mereka memuji nama Tuhan melalui kehidupan kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah tentang ragi. Dalam firman Tuhan dikatakan, hal kerajaan sorga yang kedua itu seperti ragi, di mana seorang perempuan mengambilnya, dicampurkan dalam adonan, sehingga tepung terigu 3 sukat banyaknya, sehingga khamir seluruhnya. 1 sukat itu kurang lebih sekitar 13 kg lebih tepung. Jadi 3 sukat itu sekitar 40 kilo. Jadi kalau misalnya ibu-ibu yang biasa buat kue atau apa, dia tahu perbandingan antara terigu dengan ragi. Ragi itu biasanya sangat sedikit.
tetapi itu membawa dampak besar pada seluruh adonan. Itu membuat si adonan bisa mengembang, membuat adonannya menjadi lebih enak, bisa dikonsumsi dengan baik, gitu. Dan itulah ada hal kerajaan surga, sesuatu yang berdampak pada diri kita sendiri. Kalau kita lihat tadi biji sesawi, itu memberi dampak buat lingkungan sekitar kita, itu membuat orang melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda pada orang ini, karena ada kerajaan surga di dalamnya, ada kuasa pada saat dia berbicara, ada sesuatu yang berbeda. Orang bisa menanyakan tentang, bisa curhat ke kita, bisa menanyakan sesuatu tentang hal kerajaan surga melalui kita. Itu yang biji sesawi. Tetapi yang ragi itu berbicara soal perubahan dalam diri kita sendiri. Dalam firman Tuhan bilang, ibadah yang sejati itu apabila kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Tetapi lanjutannya dibilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Hal kerajaan surga yang kedua adalah seperti ragi, gitu ya. Kalau kita lihat ayatnya di dalam Roma 12 ayat yang kedua ya. Dia bilang, ayat yang pertama yang tadi saya bilang, persembahan diri kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Ayat yang keduanya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang berikutnya adalah perubahan di dalam. Hal kerajaan surga apabila masuk dalam diri kita dan dia bertumbuh, maka ada perubahan karakter pada diri seseorang. Seorang yang asalnya pemarah, dia berubah. Seorang yang asalnya temperamental, dia sekarang lebih tenang. Seorang yang asalnya mudah tersinggung, sekarang dia memaafkan. Ada satu perubahan dalam diri seseorang. Itu adalah hal kerajaan surga yang kedua. Jadi kerajaan surga itu memberi dampak buat di luar kita dan memberi dampak buat kita sendiri. Gitu. Orang-orang yang asalnya mungkin emosinya mudah tersulut, dia kadang-kadang tidak mudah untuk mengampuni seseorang. Apabila masuk kerajaan surga di dalamnya, dia menjadi berubah. Pemikirannya berubah, paradigmanya berubah, prinsip-prinsip hidupnya berubah. Gitu. Dan itu adalah hal kerajaan surga. Dalam firman Tuhan dikatakan, Filipi 2 ayat yang kelima dikatakan seperti ini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga pada Kristus. Gitu. Jadi yang kedua, terjadi perubahan di dalam kita. Hal kerajaan surga ada dua hal. Yang pertama adalah memberikan dampak bagi orang lain. Dalam firman Tuhan dikatakan, Allah merahasiakan banyak hal, tetapi dia nyatakan kepada orang yang kecil. Kita lihat dalam Matius 11 ayat 25 ya. Dikatakan, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada yang kecil. Jadi kepada orang-orang sederhana, apabila kerajaan surga masuk, dia seperti biji sesawi yang kemudian tumbuh besar dan memberi dampak bagi banyak orang. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu seperti ragi, yang Paulus katakan, ragi sedikit akan menghamirkan seluruh adonan. Itu memberi dampak buat kita sendiri. Bagaimana kita berubah dalam pola pikir kita, dalam cara pandang kita, dalam karakter kita. Itu adalah hal kerajaan surga. Pertanyaannya sekarang buat kita sama-sama adalah, seberapa besar dampak kerajaan surga bagi kehidupan kita? Apakah itu mengubah kita dari dalam dan memberikan dampak di luar kita? Ini yang menjadi pertanyaan kita sama-sama. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan, dan menarik satu pelajaran di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.